Alright, ini ada pertanyaan yang bagus nih dari Mang Ocok. Oke. Bang, mau tanya, yang harus diutamain itu fingering dulu atau scale dulu? Soalnya gue udah tahu scale tapi speednya stuck. Oke. Ini pertanyaan bagus banget sih. Fingering dulu atau scale dulu? Oke. Jadi fingering itu yang bikin jari-jari kita lincah, men, gitu. Fingering itu yang bikin jari-jari kita terbiasa menyentuh senar-senar di gitar. Gue sering bilang gitu sama teman-teman, kita main gitar itu bisa karena terbiasa. Kalau kita terbiasa main gitar terus, pasti lama-lama bisa. Kita terbiasa fingering, pasti lama-lama jari kita enak nih, lentur, lincah dalam bermain gitar gitu. Tapi scale juga nggak kalah penting gitu, karena saat kita ngejam, kita kulik lagu, kita ngeband, yang dimainin ya scale-nya, men, gitu. Scale itu yang bentuk-bentuk nada gitu. Jadi kalau ditanya yang diutamain apa, jawaban gue udah pasti dua-duanya penting. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara latihannya, Bang? Gue fingering dulu atau main scale dulu? Kalau bisa 2 in 1 atau dua-duanya dilakukan secara bersamaan, kenapa tidak gitu? By the way, gue jarang banget gitu fingering yang model kayak gini. Model kromatik kayak gini ya. Ini bukan soal siapa lebih benar atau siapa yang paling benar gitu. Keduanya sah-sah aja gitu. Mau pakai fingering kayak begini atau fingering barengan sama scale itu sah-sah aja gitu. Tapi kalau gue secara pribadi, gue mainin fingering gue itu dengan scale. Jadi kayak kan kita tahu tangga nada, misalnya ini dari C mayor. Kalau gue sih biasa fingeringnya ya gue mainin scale aja gitu. Misalnya ini G. Jadi sekalian gue hafalin scale-scale yang ada, sekaligus gue fingering. Yang penting alternate pickingnya itu benar gitu. Dan ton-ton yang kita mainin, bunyi-bunyi yang kita mainin tepat. Nah, karena mostly gue main gitar itu hampir rata-rata gue pasti mainnya pentatonik ya. Biasanya sih ini cara latihan gue atau fingering yang biasa gue lakukan itu main pentatonik. Misalnya contohnya ini main di C pentatonik. Terus gue mainin pola-pola lainnya. Ini kan pola 1, pola 2-nya. Pola 3-nya. Pola 4-nya. Pola 5-nya. Dan kalau lo mau main sampai sini ya, itu kan bikin gua juga hafal nih berbagai macam pola yang ada di C mayor pentatoniknya gitu. Terus gua juga suka kayak connecting gitu. Nah, jadi kayak ada connectingnya biar nggak bosan. Jadi kita bisa hafal juga nih berbagai macam posisinya. Itu kalau yang biasa gua lakukan dalam fingering plus ngafalin scale. Jadi balik lagi, kalau teman-teman sukanya main ya bisa juga untuk mainin scale ini. Dan balik lagi selera dan
kesukaan scale yang kalian mainin gitu. Mainin aja scale-nya sekaligus fingering gitu. Terus kalau ada pertanyaan soalnya gua udah tahu scale tapi speednya stuck. Kalau ngomongin speed, by the way, itu gue bukan gitaris yang kebut-kebutan ya, atau bukan shredder gue ya. Gue cuman main sekenanya doang kalau main speed ya. Karena jujur gue nggak pernah latihan untuk main speed sih. Jadi gini, ini kalau gue ya, mungkin kalau teman bilang, Bang, tapi minimal gue mau speednya kayak Bang Freddy, misalnya kayak gitu. Tapi di sini gue ngomong dengan kapasitas gue, bukan pemain shredder ya, balik lagi ya. Tapi kalau gue menganalogikan, anggap aja kayak kehidupan gitu. Kita itu nggak pernah diajarin lari loh, asal teman-teman tahu. Kita itu cuma diajarin merangkak, berdiri, dan berjalan. Yang lebih spesifiknya lagi, kita bener-bener diajarin berdiri dan berjalan. Tapi saat lo dikejar anjing, lo dikejar babi hutan, pasti lari lo ngibrit atau kenceng main gitu. Sama gitu kayak main gitar gitu. Asal tone di jari lo udah oke, scale lo udah dapet, fingering lo udah bagus, mainnya udah bersih, gua rasa untuk ngejar speed yang kayak gua mainin gini, secara otomatis pasti bisa. Yang penting mainnya udah clear dulu. Tapi gini, disclaimer, sama kayak orang gitu. Orang gak pernah diajarin lari. Tapi kalau lo pengen menjadi pelari profesional, lo harus belajar teknik lari yang baik dan benar. Ini disclaimer-nya kalau ngomongin speed kayak gua gini seada-adanya, secara otomatis pasti bisa kalau tone di jari lo udah enak gitu. Lo udah bersih mainnya, scale-scale-nya udah dapet, fingeringnya lancar, pasti secara otomatis langsung pelan-pelan bisa kebut-kebutan, speed-speedan lah ya. Tapi kalau bener-bener mau speed yang shredder profesional, emang harus ada teknik lagi yang dilatih. Seperti kayak kita gitu, kita lari secara otomatis bisa lari gitu. Tapi kalau lo mau jadi pelari maraton, lo harus ada pelatihan khususnya, entah pengaturan nafas, langkah gerak lo, posisi kuda-kuda badan, itu juga harus dipikirin. Tapi kalau untuk sekedar bisa speed-speedan kayak misalnya kayak gua gini-gini doang, secara otomatis pasti bisa sih gitu. Jadi kalau ngomongin speed, balik lagi, lo pengen main gitar yang bener-bener full speed, ada lagi nanti teknik yang lo latih. Tapi kalau lo emang cuma sekedar bisa lari-larian doang, ya secara otomatis pasti bisa pasti bisa kalau fingering dan scale-nya udah aman atau udah lancar gitu. Oke, Mang Ocok, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi sekali lagi, main gitar ya nggak bisa instan langsung cepet. Harus rajin latihan sih, harus rajin fingering, harus rajin ngafalin scale. Dan kalau emang lo pengen spesialisasi main speed, setelah step ini, setelah lo udah bisa jalan dulu, setelah lo udah bisa berdiri dulu, baru lo pelajarin lari. Jangan kebalik, nanti berdirinya aja belum benar misalnya gitu, atau jalannya aja masih miring-miring, udah belajar lari, aduh, kuda-kudanya nggak kuat nanti men. Oke, terima kasih, semoga terjawab.